Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mengalami penarikan kendaraan, kredit dari leasing dan lain-lain, harus tahu ini, agar tidak merasa dirugikan. Mengertilah hukum. Perjanjian fidusia, syarat pihak leasing bisa tarik kendaraan konsumen. Bank Indonesia, BI, dalam Surat Edaran BI nomor 15/40, DKMP, tanggal 23 September tahun 2013 mengatur bahwa syarat uang muka down payment, DP, kendaraan bermotor melalui bank, minimal 25% untuk kendaraan roda 2, dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non-produktif, serta 20% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif. Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 130, PMK 010/2012, tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan. Tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut, jadi sebenarnya setiap pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Namun apa yang terjadi? Kita hampir tidak pernah mendengar kata fidusia ini, dan konsumen sangat asing sekali dengan kata ini. Jadi alur yang sebenarnya ialah nasabah ke pihak leasing, lalu ke notaris yang membuat perjanjian fidusia, sebagaimana pengertian di atas sebelum kendaraan di tangan konsumen. Maksudnya, perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan. Artinya, kasus konsumen akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan konsumen akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing. Lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen. Namun pada kenyataannya, pihak leasing sering tidak mematuhi aturan Menteri Keuangan. Yang terjadi pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia, padahal itu kewajiban mereka. Asumsi yang muncul adalah, jika leasing tidak segera menarik kendaraan konsumen, padahal dilarang, maka akan semakin banyak tunggakan. Sedangkan kendaraan itu sendiri bisa langsung dilelang oleh leasing itu sendiri tanpa peduli berapa uang yang sudah dikeluarkan nasabah untuk mencicil. Jadi pihak leasing untung ganda dari kendaraan, juga pembayaran cicilan konsumen. Disarankan jika kendaraan akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka jangan memperbolehkan kendaraan dibawa. Perhatikan dengan seksama jika leasing memperlihatkan surat perjanjian fidusia. Jika surat tersebut palsu, maka laporkan kepada pihak aparat penegak hukum dan pihak leasing akan dikenakan denda minimal 1,5 miliar jika ada pemaksaan pengambilan kendaraan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 368, Pasal 365 KUHP ayat 2, 3 dan junto Pasal 335 yang berbunyi, tindakan leasing oleh debt collector atau mata elang, yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan pidana perampasan. Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Sampaikan kepada mereka jika tindakan yang dilakukan adalah kejahatan. Dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak untuk mengeksekusi adalah pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 130, PMK, 010/2012 tentang pendaftaran fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Bagi para konsumen, disarankan untuk menanyakan soal fidusia ini kepada leasing dan pastikan bahwa jaminan telah didaftarkan. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian atas keputusan pengadilan.
Bila terjadi pelanggaran penarikan motor atau mobil Anda, silahkan hubungi kepolisian terdekat dan jangan pernah tanda tangani surat penyerahan dari leasing walau dengan paksaan dan ancaman. Segera laporkan ke kepolisian terdekat dengan acuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Sahabat semua, ingatlah, taubat itu wajib, lunas hutang itu bonus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.